Saudara-saudari terkasih, salam damai dalam Kristus. Hari ini Selasa 6 September 2022. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan bersama dengan saya, Lulup Purmono dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau juga mengutus kami sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira, serta penuh cinta kasih. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, serta Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita masuk dalam ruang hening. Setelah kita membaca dan mendengarkan bacaan Injil hari ini, menjadi semakin menarik ketika kita mengidentifikasi sebagai salah seorang dari orang banyak yang datang kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, kita termasuk yang mana? Yang mau disembuhkan dari penyakit? Yang mau dibebaskan dari roh-roh jahat? Atau kita hendak mendengarkan Tuhan berbicara? Kuasa yang keluar dari Yesus sungguh dirasakan oleh mereka yang datang, hadir dan mengalami Yesus sendiri. Demikian juga dengan kita. Ketika kita hadir dalam kisah ini, kita bisa merasakan bagaimana suasana dan kuasa yang kita alami. Bisa jadi hanya menyentuh diri kita saja, kita menjadi orang yang sembuh. Kita berusaha untuk menjamahnya, namun kita tidak dapat. Mungkin juga tidak mampu karena keberdosaan kita. Rasa kecil dan rendah menjadi bagian yang begitu mencekam saat kita menyaksikan kejadian dalam kisah ini. Atau justru karena kisah ini kita menjadi sadar bahwa di dalam diri kita masih terdapat begitu banyak penyakit yang belum tersentuh,
apalagi disembuhkan. Saudara-saudari terkasih, mengalami Yesus yang hadir dan kuasanya, bisa jadi kita menjadi semakin tahu bahwa sebenarnya banyak kuasa roh-roh yang ada dalam diri kita. Kecenderungan yang pasti adalah tubuh kita ini menolak kehadiran yang kudus dari Allah. Mengalami secara pribadi kisah ini akan membawa kita pada pengalaman yang konkret perjumpaan kita dengan Tuhan. Bisa juga kita hanya sekedar sebagai peserta, orang yang ikut hadir dalam kerumunan orang banyak, tapi tidak merasakan apapun. Kita menjadi peserta yang ikut-ikutan, tanpa mengerti apa yang terjadi dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kesemuanya itulah diri kita, originalitas kita sebagai manusia yang banyak kelemahan. Namun meski demikian, Yesus yang hadir memanggil dan memilih para murid untuk ikut serta dalam karyanya. Saudara-saudari terkasih, kita juga sudah diambil dan dipilih menjadi muridnya. Karena ada begitu banyak murid, tidak jarang kita sebagai orang Katolik yang hanya ikut arus tanpa ada pemaknaan yang mendalam. Bisa jadi kita lebih banyak menjadi penonton daripada ikut peran bermain, atau ikut peran ambil bagian, entah seberapa kecil peran serta kita. Para murid yang dipanggil bukanlah orang-orang yang menyandang gelar dan status hebat dalam masyarakat. Demikian juga dengan kita, dipanggil dalam kemanusiaan kita. Saat ini kemanusiaan kita itu kita perjuangkan supaya menjadi bagian yang ilahi, menjadi bagian yang kudus. Kita kembalikan martabat kekudusan kemanusiaan kita. Mari belajar seperti orang banyak dalam kisah Injil hari ini. Mereka datang untuk mendengarkan di Yesus dan untuk disembuhkan dari penyakit. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Semoga kita tidak takut untuk datang kepada Tuhan dan merasakan kuasa-kuasa yang Ia alirkan bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami terima. Engkau telah mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Kami mohon, sembuhkanlah pula penyakit jiwa dan badan kami, karena kuasa yang keluar lewat sabda dan pengajaran-Mu. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.